kita mengundang beliau pada pagi hari ini. Beliau sebagai seorang penulis. Mungkin teman-teman sudah membaca tulisan-tulisannya yang diposting karena beliau mengelola juga sebuah web online namanya bijaran.id. Tulis-tulisannya, rangkaian katanya sangat enak dibaca, muatan emosinya sangat luar biasa sehingga orang yang membaca itu pasti tergerak untuk melakukan sesuatu seperti misi di dalam tulisan itu. Nah, sebenarnya Bapak membuat kegiatan ini berdasarkan pada sebuah harapan yang sangat besar bahwa kita siswa-siswi SMA Cinta Kasih ini mempunyai keterampilan berbahasa, literasinya sangat bagus. Dan terutama pada kesempatan ini adalah literasi menulis. Mengapa ini menjadi sangat penting? Kita tahu bahwa kurikulum kita ini sangat mengedepankan literasi. Lalu yang kedua, begitu banyak kompetisi atau lomba-lomba menulis, baik itu menulis esai, menulis novel, lalu juga menulis artikel. Ikuti terus lomba-lomba yang diadakan oleh baik di dalam maupun di luar sekolah sebagai bagian untuk latihan dan juga mengumpulkan portofolio. Alasan yang ketiga, jika Anda, anak-anak ini berada di dunia universitas dan dunia kerja, keterampilan menulis ini sangat amat penting banget menunjang karir kalian. Sangat amat penting banget menunjang karir kalian. Dan alasan yang keempat tentunya seperti yang Bapak tulis di deskripsi. Di deskripsi pada undangan hari ini itu saya ambil dari salah satu artikel Pak Rudi bahwa kata-kata itu tidak bisa dipegang, tapi tulisan itu abadi. Nah, kalau kita menulis berarti sebenarnya kita mengukir keabadian. Nah, tidak berpanjang lebar, itu saja pelatihan pada hari ini, pembelajaran hari ini. Kepada Pak Rudi kami persilahkan, nanti kalau anak-anak mau tanya silahkan tanya. Setelah Pak Rudi mungkin nanti Bapak menyampaikan sedikit mengenai tip menambahkan. Begitu saja, terima kasih. Selamat kita mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Sampai dengan saat ini 71 yang hadir, itu ini luar biasa. Semoga 71 ini benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa. Mas Rudi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Mas Purwanto. Suara saya cukup ditangkap dengan jelas atau bagaimana? Jelas. Oke, baik. Wajahnya gelap atau tidak? Sedikit agak gelap nih. Oh, sedikit lagi gelap. Nah, tidak apa-apa, yang penting suaranya jelas ya. Selamat pagi menjelang siang, Mas Pur. Ada di sini ada Bu Heni nih. Bu Heni juga guru ya? Guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Wah, ini kawan saya berarti ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terus ada banyak teman-teman di sini. Saya panggil teman-teman ya, supaya saya kelihatan tidak tua. Ada Brian, ada Devlim, Sharon, dan wah banyak sekali, 73 orang. Mudah-mudahan waktu yang sangat teramat singkat ini bisa berbuah yang manis ya buat kita semua. Terutama cita-cita dari saya dan mungkin Mas Pur ya, mencetak penulis-penulis handal ini. Nah, masalahnya waktunya sangat singkat, jadi kemungkinan saya akan dominasi pembicaraan ini. Nanti teman-teman kalau mau bertanya setelah pertemuan ini, dan beruntung teman-teman semua punya kepala sekolah yang juga penulis, ya. Lihat nanti bagaimana beliau itu merangkai judul workshopnya saja sudah bombastis. Kalau orang jeli membaca judulnya itu sendiri, kita akan melihat apa yang diharapkan dari workshop ini. Dan dahsyatnya bagaimana dalam waktu 1 jam, 1,5 jam, kita pulang dengan minimal kemampuan dan niat untuk menulis. Saya lihat menulis ini penting. Saya Rudi Tamrin, biasa dipanggil Rudi. Keseharian saya bekerja sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan dan cukup lama berkecimpung di bidang pengembangan.
Dan hobi saya, passion saya, kegiatan yang membuat saya itu hidup, happy adalah yang banyak orang tidak menyukai, yaitu menulis. Dan saya beruntung diberi rahmat ini, diberi berkat ini oleh Tuhan. Tadi kita sudah memulai acara ini dengan doa ya. Kita berharap dengan penyertaan Tuhan, kita dapat menggali potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita semua. Ya, ini baru pembukaan, waktunya 1 jam. Bahkan Pak RT dan Pak Lurah aja kalau pidato bisa 2 jam. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman menangkap nanti apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya kesehari dan hobi saya memang passion saya itu menulis. Jadi kalau menulis tuh bawaannya happy banget. Nah itu yang ingin saya tularkan kepada teman-teman. Kalau menulis sudah dengan happy, dimanapun kita akan bisa menulis. Dan pasti kita akan jadi punya kecenderungan dimanapun, kapanpun akan menulis. Karena apa? Menulis itu adalah seperti yang Mas Pur tadi sampaikan, kita akan tulisan itu abadi, kapanpun akan dibaca orang. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kalau tidak direkam tadi mungkin hilang. Ya, mungkin teman-teman lupa kalimat kata pertama yang saya ucapkan tadi apa. Bahkan saya juga lupa. Tetapi kalau saya tulis, nanti teman-teman tahu kata pertama apa, kata terakhir apa. Oke, tanpa berpanjang lebar nanti saya jadi Pak RT lagi. Saya Rudi Tamrin, biasa dipanggil Pak RT juga soalnya. Rudi Tamrin, RT. Jadi kalau bicara bisa panjang, karena itu saya minta izin share screen ya. Sudah tampak ya? Ya saya biar seperti ini saja nanti supaya gampang pindah-pindahnya, karena saya akan pindah-pindah nanti ke layar yang lain. Judulnya pelatihan merangkai kata menjadi artikel yang enak dibaca. Sesungguhnya judul ini berat, tetapi dalam. Ya, teman-teman pasti tahu lah di dalam dunia wartawan, di dalam dunia penulisan itu ada yang namanya penulis, ada yang namanya editor, ada yang namanya content writer, ada yang namanya copywriter, ada yang namanya penyunting. Tetapi semuanya itu adalah penulis. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita ini dengan jeli menulis pelatihan merangkai kata menjadi artikel yang enak dibaca. Jadi sekolah menginginkan teman-teman bukan sekedar menjadi penulis, lebih dari sekedar penulis. Yaitu menjadi penulis yang bisa mengedit dan membuat, mengisi dengan emosi, supaya artikel itu bukan cuma enak dibaca, tetapi menggerakkan orang untuk melakukan apa yang kita tulis di dalamnya. Nah itulah luhurnya seorang penulis. Karena itu, nanti saya katakan di dalam artikel yang saya tulis itu, menulis itu adalah amanah sebenarnya, tugas, tanggung jawab. Jadi jangan ketika kita sedang membenci, kita menulis, nanti isinya penuh dengan kebencian. Karena itu sebelum menulis, kita harus tenangkan dulu hati, luruskan motivasi, tuang cinta ke dalamnya, nanti tulisan-tulisan kita itu akan berisi dengan hal-hal baik. Oke, saya mulai dengan slide yang pertama ya. Sebelum saya, mudah-mudahan 1,5 jam ke depan nanti Pak Mas Purwanto juga akan menyampaikan, memberi konklusi, juga punya materi. Kebetulan beliau tadi juga memposting satu artikel menarik di dalam pijaran.id yang saya kelola. Nanti saya akan tampilkan. Dan bagaimana isi dari tulisan itu juga bisa kita pelajari sebagai bahan kita untuk berlatih menulis. Ya, itu tulisan yang bagus. Sebelum kita masuk, saya ingin menampilkan satu video yang sangat sering disampaikan oleh para motivator. Tetapi dengan video ini kita dapat belajar bahwa begitu pentingnya kata-kata dan bagaimana kita mengedit kata-kata sehingga orang lain tergerak. Kita saksikan videonya ya. Baik, teman-teman semua tadi sudah lihat filmnya ya?
walaupun suaranya tidak ada, itu hanya sekedar musik aja. Jadi nyanyi sendiri. Nah, di situ diceritakan seorang yang terkendala matanya, itu dia mengemis kan, mungkin dibantu menulis oleh anaknya, ditulis oleh dia itu I am blind, saya buta, tolong, ya kan. Terus tiba-tiba datang seseorang wanita yang mengganti tulisan itu menjadi It's a beautiful day, I can see it. Ya. Maknanya mungkin sama, mau menunjukkan bahwa dia buta, tetapi sudut pandangnya berbeda. Teman-teman tahu siapa penulis, siapa editor di dalam film ini? Ya mungkin teman-teman kalau saya tanya nanti semua akan menjawab dan akan lama, mungkin bisa diwakili oleh bapaknya. Siapa penulis, siapa editor di sini? Atau Ibu Heni juga boleh mewakili teman-teman. Coba Devlin. Aduh, apa ya? Siapa penulisnya, siapa editornya di sini? Saya kurang tahu deh, Pak. Oh, kurang tahu. Udah pernah nonton cuma nggak tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Dewangga coba. Dewangga. Iya Pak, halo Pak. Ayo, apa salah? Coba aja. Menurut penulis sama editor ya Pak? Ya. Menurut saya untuk penulisnya yang tadi yang orang buta itu, maaf. Terus kalau editor itu yang mengganti tulisan itu Pak. Karena walaupun intinya sama, cuman kan penggunaan kata-katanya berbeda Pak. Makanya saya mungkin bilang itu editor. Menurut saya sih gitu sih Pak. Oke, baik. Jawaban yang jelek dan keren. Sudah mewakili semua. Itu Ya, yang ingin saya katakan, bahwa kita diminta oleh Bapak Kepala Sekolah ini bukan cuma bisa menulis, tetapi memberi muatan emosi, memberi muatan nalar, memberi muatan kebenaran di dalam tulisan itu. Karena itu habis menulis ada tahapan selanjutnya, yaitu kita menjadi editor. Ya, tapi nggak apa-apa, step by step kita belajar dulu menulis, yaitu merangkai kata menjadi artikel yang enak dibaca. Oke, itu videonya. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk pada inti persoalan kita. Kita akan masuk pada slide yang kedua. Teman-teman lihat ada 3 gambar di sini ya. Gambar background-nya diabaikan saja. Ya, ada 3 gambar. Yang pertama gambar 5W1H. Apa yang kedua? Gambar ATM ya. Yang punya ATM uangnya banyak nih, sering ke ATM pasti. Terus di situ ada gambar apa? Gambar itik. Nah, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman merangkai satu kalimat pendek, minimal 5 kata. Minimal 5 kata dari gambar-gambar yang ada di situ. Nanti tulis saja terserah mau dibacakan atau ditulis di chat. Ya. Jadi gambar yang dipakai adalah gambar yang ini 5W1H, gambar ATM, gambar itik. Ya. Siapa yang mendekati kalimat yang saya buat, dia nanti dapat coklat dari Pak Mas Pur, dari kepala sekolah nanti. Udah disiapkan coklatnya belum? Jadi ada kotak 5W1H, ada gambar ATM, ada gambar itik. Banyak-banyak coklatnya. Nanti pemenangnya satu aja. Coba rangkai satu kalimat pendek, minimal 5 kata dari gambar-gambar di slide ini. Oke ya, waktunya 1 menit. Coba ditulis di chat room. Ya, di chat room, boleh. Mengapa ada bebek? Kenapa ada ATM dan itik? Coba rangkai 3 gambar itu menjadi satu kalimat, minimal 5 kata aja. Waktunya sudah berapa ini? Oh, baru 10 detik. Ayo, silahkan.
Boleh menulis, boleh juga nanti Disampaikan ya. sampaikan. Bagaimana bebek bisa menjadi petugas ATM? Masih luar biasa. Idenya ini kreatif. Kenapa ada bebek di ATM? Apa hubungannya itik dengan ATM? Di mana bebek mengotak-atik ATM? Semua pertanyaan ya. Iya. Tapi sudah hampir mendekati dengan apa yang ada di benak saya sih. Apakah hubungan antara itik dengan ATM? Yang gambar kotak, yang satu lagi, yang 5W1H belum ditulis. Mengapa bebek nggak punya ATM? Itu siapa itu? Kevin. Ada lokasi, kapan bebek berada di ATM? Kapan bebek, di mana bebek yang mengganggumu ketika mengambil uang di ATM kemarin? Wah, ini teman-teman sudah bisa jadi penulis semua ini. Pertanyaan untuk bebek dan mesin ATM. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin menulis? Karena waktunya singkat, jadi saya mau tutup. Bagaimana cara membeli bebek dan membayarnya lewat ATM? Siapa yang sedang bersama bebek di ATM? Siapa tahu. Mengapa ATM itu ada di sekitar Danau Bebek? Bagus-bagus semua ini kalimat-kalimat yang dari semua tulisan. Bagaimana cara bebek mengambil duit di ATM? Bagaimana bebek? Oh iya, bisa, boleh. Apa istimewanya bebek sehingga saya harus pergi ke ATM saya? Oke, baik. Semuanya baik dan benar dari perspektif masing-masing. Karena setiap orang itu pasti punya perspektif, ya, punya sudut pandang. Nggak ada yang salah. Tetapi ingat, jangan menganggap itu sebagai satu-satunya kebenaran, ya. Jadi itu yang saya maksud dengan tulisan. Saya anggap ini benar, tapi bukan satu-satunya kebenaran. Sehingga saya menghargai pendapat dari teman-teman yang lain, dari Nicholas, dari Devlim, dan semuanya. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu sebagai satu kebenaran. Sama dengan yang saya tulis juga. Saya punya satu, nih, saya chat ya. Kalau kalimat saya seperti ini. Di mana kolom chatnya ya? Oke, kalau dari saya, kalimatnya adalah dengan melihat 3 kotak ini. Pertama kita lihat gambar 5W1H. Itu kata-katanya kalau kita tangkap apa? Wih. Ya kan? Wih. Mau pakai gaya dong. Wih. Terus wih itu kan artinya seruan kan. Wih. Terus ada gambar bebek ATM. Jadi kalimat yang saya membuat tapi bukan juga kebenaran karena teman-teman juga lain benar. Jadi kalimat saya adalah, tadi saya lihat tidak ada yang mirip-mirip ini. Jawabannya adalah, wih, gile, ada bebek di atas ATM. Itu kalimat saya. Teman-teman yang buat lain juga betul, terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, mudah-mudahan dengan 3 gambar ini, dengan menulis kalimat ini, teman-teman besok kalau ke ATM ingat, wah ada bebek di ATM, ya. Terus ketika ngelihat bebek, teman-teman ingat ada kata 5W1H. Nah, ketika teman-teman melihat 5W1H atau orang berseru, wih, teman-teman langsung ingat ATM. Apa itu ATM? Apa itu bebek? Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam 1 jam ini. Jadi karena waktunya pendek, cukup mengingat 3 gambar ini aja. Teman-teman sudah saya jamin pasti jadi penulis dan editor. Selanjutnya adalah kemauan dari teman-teman berlatih dan berlatih. Jadi yang saya sampaikan ini lebih banyak memotivasi dan memberi gambaran. Cukup dengan 3 gambar ini, teman-teman siap untuk menjadi penulis dan editor. Oke, slide berikut. Teman-teman lihat di sini 5W tadi ya. 5W1H itu sering dipakai sebagai prinsip dasar ketika orang membuat berita.
ya. Kalau orang wartawan, dia pasti tanya 5W1H-nya apa. Dan dia menulis pasti 5W1H. Dia akan menulis apa, what, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan semuanya itu. Contoh misalnya yang lagi heboh sekarang, fenomena Citayam, Bonge dan JJ. Jadi banyak tulisan mengenai Bonge dan JJ, itu semua ada unsur what-nya. Ada apa mereka? Mereka berlenggak-lenggok di zebra cross. Siapa? Bonge dan JJ. Kapan? Pada saat setiap hari, hampir setiap hari. Nah, sekarang mungkin udah sepi karena digusur. Where? Di SCBD kan, di dekat stasiun Duku Sudirman. Terus bagaimana? Lalu dari cerita itu dibuatlah bahwa fenomena ini cukup merebak di kalangan anak-anak muda, dan bagaimana ini cukup mengganggu lalu lintas juga. Terus bagaimana disebutkan anak-anak muda sekarang kreatif, dia tidak meniru tetapi dia menciptakan suatu iklim baru. Itu kalau teman-teman lihat itu 5W1H ya. Nah, saya pakai 5W1H untuk bahan kita. Jadi teman-teman kan ingat tadi ada 3 gambar ya. Gambar pertama adalah 5W1H. Itu saya mau melihat sebagai problem klasik awal menulis. Biasanya teman-teman kalau mau menulis pasti terbentur sama 5W1H ini. Apa itu? Yang pertama, why? Pasti bertanya, nggak penting. Apa pentingnya saya menulis? Nah, saya mau bilang sama teman-teman di sini, penting nggak penting, menulis itu penting. Jadi jangan tawar-menawar, menulis itu penting. Teman-teman, waktu saya mulai bekerja, saya jadi staf tuh hanya sekitar setahun ya. Saya sudah bekerja hampir lebih dari 20 tahun. Selebihnya itu saya punya posisi, entah supervisor, atau manajer, atau GM. Kalau saya renungkan, kenapa saya bisa secepat itu? Ternyata karena saya orang yang paling bagus kalau membuat laporan. Jadi bos-bos saya itu, atasan-atasan saya itu selalu terkesima dengan laporan yang saya buat. Karena itu saya merasa penting menulis dalam hidup saya karena bisa meningkatkan karir saya. Ya. Nah, sama juga teman-teman pasti punya pengalaman sendiri kenapa ini penting. Saya nggak tahu motivasi teman-teman, adik-adik semua, kalau menjadikan menulis ini penting, cari apa, kenapa ini penting bagi saya. Nah, kalau itu sudah penting, selanjutnya akan baik. Lalu yang kedua biasanya kita tanya, aduh, saya mau nulis apa ya? Bingung. What? Ide apa yang saya nggak punya ide? Tema yang mau saya tulis. Nah, teman-teman, saya jawab apa saja resource yang ada di sekitar. Menulis sudah biasa, sudah bisa kan? Tinggal dirangkai aja. Jadi idenya apa? Idenya ada yang di sekitar kita. Contohnya misalnya lagi heboh soal bonge. Nah, kita bisa nulis tentang bonge. Di sekolah sedang ada pembukaan kantin misalnya. Kita bisa menulis laporan mengenai pembukaan kantin. Jadi sebenarnya kita tidak kehabisan ide. Ide banyak sekali, ya. Teman-teman, kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Sejauh ini jelas ya suaranya ya. Jelas, mantap. Ya. Soalnya cuma saya yang bicara soalnya ini. Ya, jadi idenya banyak. Nggak usah khawatir. Kalau mau bingung, sampai bingung pun bisa tanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Pak, saya mau nulis, idenya apa? Pasti Pak Kepala Sekolah langsung kasih tahu, kamu nulis ini. Tapi lama-kelamaan nggak boleh nanya terus, nanti Pak Kepala Sekolahnya bingung. Harusnya ide kita dapatkan ketika duduk di depan televisi aja, kita punya banyak ide. Ada banyak sekali ide di sekitar kita. Jadi tidak ada alasan untuk bingung mau menulis apa. Terus sama juga, siapa yang mau saya tulis? Ya siapa saja. Tapi yang paling gampang adalah menulis tentang siapa? Tentang diri sendiri.
kita bisa pakai, misalnya saya punya pengalaman, tapi saya bisa pakai nama si Budi, ya kan? Saya mau nulis cerpen nih, pengalaman saya ketika jalan-jalan ke Ancol bersama anak, ya kan? Saya cerita, saya menulis cerpen. Senja itu, waduh lumayan romantisnya, ombak tidak terlalu besar, karena di laut utara Jakarta tidak punya ombak. Nah, di situ saya sebut saja, saya tidak menyebut diri saya sendiri, tapi bisa saja menyebut Mas Purwanto misalnya, sedang berjalan bersama anak-anak sekolah di Ancol. Jadi, siapa saja bisa kita tulis. Terus where, di mana nulisnya? Nah, ini penting. Banyak sekarang wadah kita bisa menulis. Sosmed. Ya, siapa yang sering update status? Jadi update status isinya hanya kegalauan dan kegalauan, hati-hati. Yang baca kegalauan teman-teman nanti ikut galau. Kalau bisa update status sesuatu yang ceria, yang memberi sukacita, yang membawa cinta kasih. Misalnya saja status, aduh senangnya saya mendapatkan pembekalan menulis, mudah-mudahan banyak penulis-penulis dilahirkan, itu status. Hal-hal yang bagus ya. Di portal juga banyak, kayak portal yang saya kelola. Tadi pagi-pagi Bapak Kepala Sekolah kirim artikel, langsung saya upload. Tidak perlu banyak edit karena tulisannya sudah bagus. Nanti kita bisa lihat bagaimana tulisan itu ya. Terus kapan? Nah, ini penting ini. Kapan saja? Ya. Biasanya kalau ditunda, ide itu akan lenyap. Kan kebiasaan kita, nah aja lah. Bahkan saya sudah rajin menulis saja, kalau punya ide, lewat dari 2 menit, kalau tidak saya tulis, mungkin karena sudah faktor umur juga ya, tadi saya ada ide bagus apa ya? Nah, teman-teman kan masih muda, kalau punya ide, langsung, kan punya handphone semua, sisipkan di note, ide mengenai misalnya heboh pembukaan kantin di sekolah kami, nah itu, jangan tidak ditulis, atau mengandalkan ingatan, saya yakin dia akan menguap seperti kata-kata kita. Ya, nah ini persoalan yang paling penting teman-teman. Bagaimana? Jawabnya simpel-simpel aja sih, ya dimulai. Kalau nggak mau mulai ya kita tidak tahu bagaimana kesulitannya, hasilnya bagaimana. Oke ya, itu teman-teman gambar pertama. Kalau seandainya ada 1-2 yang mau bertanya, mau salah juga nggak apa-apa, tapi saya kalau tidak ada, saya langsung masuk ke slide yang berikut. Tadi teman-teman lihat ya, ada gambar apa yang kedua itu? Gambar ATM ya. Ya. Tadi kan kalimatnya, wih, ada bebek di atas ATM. Nah, karena bebek itu penting menjadi inti pembicaraan kita, jadi bebeknya saya taruh di belakang. Sekarang saya tampilkan gambar ATM dulu. Tadi kan di sini saya sebutkan, how? Bagaimana caranya? Kita sudah punya motivasi, ini penting dalam hidup saya. Saya sudah tahu ide apa yang ingin saya tulis. Saya sudah tahu mau menulis tentang siapa. Saya sudah tahu di mana saja saya bisa nulis. Nah, saatnya, sekarang ini saya menulis. Tapi pertanyaannya, bagaimana ya? Nah, saya punya 2 cara. Ya, teman-teman ingat, yang pertama adalah ATM. Jadi kalau teman-teman ke ATM, ingat, ini adalah cara yang paling bagus untuk menulis. Apa itu? Yang pertama, lihat. Tugas teman-teman adalah nanti keluar dari ruang Zoom ini, itu pertama, amati. Yang kedua, tiru. Yang ketiga, model. Artinya belajar teori sendiri. Ini namanya belajar teori mandiri. Saya tidak sampaikan teorinya di sini. Silakan baca. Ada banyak tulisan di portal. Kalau nanti bingung-bingung, portalnya masuk ke portal saya aja nggak apa-apa. Sambil belajar, melihat bagaimana jenis tulisan yang ada. Ya, kita lihat nanti, kita amati. Ini berita, fitur, atau laporan. Ya. Kalau mau tahu apa itu berita, apa itu fitur, apa itu laporan, ketik di mana? Ketik di Mbak Google. Ya.
nanti ketik di Google apa itu berita. Berita biasanya kan memuat laporan atau hal-hal yang aktual, yang hangat, ya. Kalau fitur itu berita yang sudah dikasih opini, ya, sudah dipoles dengan bahasa-bahasa yang puitis, dengan bahasa yang lebih manis. Saya coba kasih contoh fitur ya, kasih lihat satu aja fitur coba di sini. Bentar ya. Fitur, contoh fitur ya, supaya dengan fitur ini teman-teman nanti tahu laporannya. Teman-teman sudah lihat di sini apa? Jangan gencet bayiku, please. Waduh, keren bener, ini judulnya bombastis. Jadi teman-teman, ini adalah contoh fitur. Dari ada sebuah berita, beritanya adalah Lisa, seorang ibu rumah tangga, dia karena takut terjebak di kemacetan Jakarta, dia naik kereta. Dia biasa naik mobil, tiba-tiba naik kereta. Keretanya dulu masih kereta zaman dulu mungkin ya, impit-impitan tahun 2012. Komuter lainnya belum terlalu canggih, belum terlalu bagus, sehingga dia dan bayinya tergencet. Nah, itu berita heboh itu. Itu beritanya. Terus ditulis lagi saya edit menjadi sebuah fitur, ya. Jadi dari berita itu saya tambahin judulnya. Wah, kayak drama kan, kayak sinetron kan. Jangan gencet bayiku, please. Wah, itu sudah memasuki unsur fitur tuh. Lalu teman-teman yang melihat, wih, sedih banget gayanya digencet. Lalu hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sepanjang Rabu pagi memaksa Lisa, seorang ibu rumah tangga, memarkir mobilnya di stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Ya, bla bla bla. Tak lama setelah memarkir mobil, ia melihat stasiun Sudimara dijejali ribuan penumpang. Tapi kenyamanan tidur si bayi tidak bertahan lama. Begitu masuk kereta komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang, bla bla bla, ia merasakan sang ibu berjuang habis-habisan, menembus gerbong yang dijejali tubuh laki-laki berpostur besar. Kalangan pekerja kantoran, oe, 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 tangis bayi pun pecah. Karena merasa tak nyaman dan ketakutan disekitari penumpang berjejalan. Ada bayi, tolong yang punya tempat duduk. Begitu seterusnya. Nah, itu fitur contohnya, ya. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi dari berita bisa diubah menjadi fitur. Nah, hanya untuk sekedar mengetahui dulu aja. Lalu kembali ke slide. Yang kedua itu adalah tiru. Tiru itu bukan menyontek ya, bukan memplagiat, tetapi tiru cara penulisannya. Nanti teman-teman masuk ke portal pijaran.id atau ke detik.com, terus lihat bagaimana cara mengambil ide dan perspektifnya. Ya, lihat, oh ternyata cara penulisannya seperti ini, pemilihan katanya seperti itu. Ya, tiru. Terus model gaya penulisannya. Model artinya gayanya santai nggak, kaku. Kalau fitur kebanyakan dia punya ada bahasa-bahasa prosa puisinya, reportase. Jadi nanti teman-teman tentukan gayanya ya. Nah dari ATM ini, amati, tiru, dan model. Amati, tiru, dan model. Teman-teman jadi tahu bagaimana mengingat kalau mau menulis ya. Belajar dulu dengan ini dulu. Jangan langsung menulis, tapi banyak baca, amati jenis-jenisnya, tiru bagaimana cara menulisnya, pemilihan katanya. Teman-teman bersyukur kalau zaman saya dulu masih sekolah, sumber berita itu kecuali koran, TV. Sekarang tinggal buka handphone, langsung deh dapat berita, dapat cerpen, begitu mudah. Jadi harusnya lebih jago ya dari orang-orang tua ini. Oke ya. Slide kedua cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini bagian intinya.
Teman-teman tadi melihat ada gambar UI, terus ada gambar ATM, yang ketiga ada gambar apa? Gambar itik ya. Nah, itik ini salah satu pembelajaran yang mungkin Bapak Kepala Sekolah pernah punya lisensi ini, dulu pernah mengikuti pelatihan, dan ini menjadi ikonnya. Dengan mengingat itik, kita jadi tahu bagaimana caranya tampil. Nah, sekarang saya memodel, ya saya kan meniru. Saya nggak menyontek ya, saya memodel bahwa itik ini pun bisa kita pakai buat kita menulis. Kalau teman-teman bingung, ini cara kedua. Cara pertama adalah tadi ATM, mengamati, meniru, dan memodel tulisan-tulisan yang sudah ada. Nah, setelah itu kita harus membuat karangan sendiri. Karangan sendiri, mungkin tahapannya pertama bisa kita ambil tulisan yang tadi saya tampilkan itu, yang apa, yang bayiku digencet itu bisa dirubah-rubah, belajar, kalimatnya diganti-ganti, dipindah-pindahin. Nah, itu cara menulis. Nah, sudah saatnya nanti teman-teman punya ide, cari ide sendiri, menulis sendiri karangannya. Caranya bagaimana? Ini dia, saya kasih kuncinya. Dengan mengingat itik, itik, I-T-I-K. Ya. Yang pertama, yang pertama apa? Introduksi. Kalau dalam bahasa pers itu artinya dalam dunia karangan itu ada artinya lead. Lead itu artinya pembuka karangan. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman ingat tulisan yang saya tulis, kan disuruh baca ya. Lead-nya itu apa? Lead-nya itu adalah kata-kata tak bisa dipegang, tapi tulisan abadi. Kata-kata itu kosong, laksana uap, tapi tulisan itu ada isinya. Itu sekaligus menjadi judul, heboh, bombastis. Ya. Nah, contoh lead kedua itu dari tulisan Bapak Kepala Sekolah yang tadi pagi dikirim. Judulnya sekaligus lead, bukan sekedar proyek-proyekan, ini dia proyek usaha dalam kurikulum Merdeka. Wah, ini pasti orang merasa akan sedikit bertanya, ada ya proyek-proyekan? Terus dituliskan, ini dia proyek besar dalam kurikulum Merdeka. Proyek apakah itu? Nah, kita lihat coba ya, kita lihat ke webnya, bagaimana tulisan Bapak Kepala Sekolah ini bisa menjadi contoh lead yang baik. Bentar ya. Share screen. Saya mau masukkan Dibuka dulu saya sudah bicaranya saya sudah buka ini. di Bentar new ya. tab. Ya. Bentar ya. Nah, bentar ya. Ini dia nih. Saya sudah buka tapi saya belum klik. Teman-teman lihat ya di situ ya. Sudah kelihatan? Bapak Kepala Sekolah Ya, kelihatan ya? kelihatan, Oke. kelihatan. Ini tulisan dari Bapak Kepala Sekolah Purwanto, Kepala SMA Cinta Kasih Seci. Judulnya yang saya sebut sebagai lead, bukan sekedar proyek-proyekan, ini dia proyek besar dalam kurikulum Merdeka. Ada teman-teman yang hadir di sini di dalam foto ini? Tidak ada ya? Ada. Oh, ada ya. Ya. Nah, ini contoh lead. Lead itu artinya dia buka dengan kata-kata yang heboh dan sedikit bercerita sebelum ke isi ya. Jadi lead-nya adalah di sini. Bukan sekedar proyek-proyekan. Ini dia proyek usaha dalam kurikulum Merdeka. Buat saja kegiatan pameran karya siswa pada saat penerimaan rapor. Misalnya anak-anak disuruh jualan makanan lalu difoto dan dijadikan laporan. Nggak usah terlalu ribet lah menerapkan proyek Pancasila. Ungkapan di atas adalah tidak sengaja saya dengar dari obrolan seorang kepala sekolah dengan seorang guru pada saat menghadiri seminar pendidikan.
Mendengar obrolan itu hati saya benar-benar merasa terusik. Gimana kualitas pendidikan kita akan berubah kalau cara merespon perubahan seperti itu, kataku dalam hati miris. Nah ini lead, habis lead selesai, baru masuk isinya ini. Kurikulum Merdeka, urayanya, nanti kita belajar ya. Yang penting teman-teman tahu, biasanya kalimat pembuka itu adalah yang disebut lead. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke ya, itu namanya introduksi. Ingat, teman-teman ingat titik I. Yang pertama adalah kita harus buka dulu, buka karangannya dengan lead, dengan sesuatu yang istilahnya membuat orang penasaran lah. Soalnya dari situ kalau kalimatnya biasa saja orang, sudah nggak mau baca lebih lanjut. Tapi ketika kita buat sesuatu yang bombastis, misalnya kayak tadi misalnya, aduh jangan gencet bayiku please. Wah, orang pasti bertanya-tanya kenapa bayinya digencet ya. Nah itu namanya lead. Lead itu biasanya dimulai dari judul, heboh, bombastis, dan bikin penasaran. Ya. Yang kedua, I yang pertama tadi apa? Introduksi. T yang kedua adalah transisi. Persiapan menuju inti karangan. Nah, kalau teman-teman melihat karangan saya yang di sini nih. Biasanya transisi berhenti pada satu saat mau masuk isi. Tadi transisi yang dibuat oleh Bapak Purwanto itu kan ada di dalam lead ya. Transisinya adalah ungkapan dari kepala sekolah yang lain yang bilang, bikin proyek cukup dengan anak berjualan lalu difoto. Itu namanya transisi. Nah, kalau di contoh yang lain adalah seperti ini ya. Bentar. Mana ini? Nah, ini teman-teman kan kemarin sudah baca ini ya. Nanti bisa dibaca lagi. Karena dengan membaca ini, teman-teman pasti punya motivasi minimal 50% siap menulis. Ya, tadi saya mulai dengan lead ini. Verba volant, scripta manen. Kata-kata tak bisa dipegang. Tapi tulisan abadi. Kata-kata itu kosong laksana uap, tapi tulisan itu ada isinya. Nah, sebelum ke isi, saya buat nih satu transisi. Ya, berjalan-jalan di toko buku, di sebuah pusat perbelanjaan, hati saya itu rasanya bergairah. Entah mengapa hidup merasa disetting kembali. Ya. Descartes memang cerdas ketika berujar cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Karenanya berada di toko buku itu saya seperti berada dalam lautan pikiran manusia-manusia. Ya kan? Saya berada di lautan manusia-manusia, pikiran-pikiran manusia yang sudah menuangkan pikirannya di dalam buku-buku. Karenanya saya merasa ada, saya merasa eksis. Ada Rudi di tengah lautan pikiran-pikiran itu. Nah, hebatnya pikiran-pikiran dalam buku itu tidak mudah lenyap, bahkan abadi. Selama buku itu masih ada di situ dan dicetak, apalagi dibeli, pasti saya yakin itu abadi sampai kita tua, karena itu disimpan. Kecuali kita pindah rumah, nanti bukunya mungkin hilang. Ya, tapi kan masih ada lagi buku yang lain. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi kembali lagi ke sini. Jadi itu I sudah, T sudah. Nah sekarang I yang kedua dalam itik. Intinya ini. Kalau teman-teman lihat karangan yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tulisan yang saya tulis juga di pijaran tadi, teman-teman akan melihat pertama ada kata-kata. Satu kata dirangkai jadi frase. Frase itu pasti nanti ibu guru bahasa Indonesia pasti mengajari ya. Ada mengajari nggak soal MD, DM? Jadi sebenarnya ada ya. Jadi permainan karangan sebenarnya tinggal di otak-atik aja. Dari satu frase itu tinggal mana mau M dulu atau D dulu.
Mau D dulu atau M dulu, ya. Menerangkan dan diterangkan. Cuma muter-muter di situ aja, ya. Yang jelas frase itu harus berhubungan. Yang satu diterangkan, satu menerangkan. Jangan buat satu frase kata-katanya nggak nyambung. Nah, itu kan ya. Terus habis bikin frase dikumpul-kumpulkan, jadilah satu kalimat. Kalimat belajar nggak? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau teman-teman melihat tulisan Pak Kepala Sekolah dan tulisan saya, itu pasti ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, jika tidak ada, itu harus lihat kalimat sebelumnya. Jadi diperlukan kejelian untuk menangkap subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi teman-teman sebelum mulai, kalau belum terlatih, cukup buatlah kalimat yang ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Bagaimana membuat paragraf? Tidak usah terlalu takut, apakah ini jadi paragraf atau enggak. Zaman sekarang, dengan model-model tulisan di portal, itu kan kita harus memenuhi kadar SEO kan, Search Engine Optimization kan. Jadi kadang-kadang kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu, dalam kurikulum bahasa Indonesia itu sudah kadang-kadang dilanggar. Yang penting dalam satu paragraf, itu gagasannya itu satu. Kalau kita mau ada gagasan lain, pindah ke paragraf yang lain. Ya. Jadi kembali kepada nanti ATM, amati, tiru, lihat bagaimana mereka membuat paragraf-paragraf. Ya. Terus habis paragraf terkumpul, jadilah satu section subjudul. Nanti dapat subjudul, jadilah karangan. Nah, belajarlah nanti dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Isi karangan hanya terdiri dari ini aja, kata-kata, frase, kalimat, paragraf satu gagasan, dan paragrafnya terkumpul menjadi satu bagian. Satu bagian, beberapa bagian terkumpul menjadi satu karangan. Selesai. Gampang kan? Gampang. Oke, yang terakhir ini. Biasanya teman-teman kan selalu menulis ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di dalam itik tadi ada introduksi, transisi, isi, terakhir adalah K. K itu konklusi. Ya, konklusi itu artinya kesimpulan. Nah, saya ambil dari karangan saya tadi. Biasanya konklusi itu berisi ajakan. Ya, misalnya menulis tentang pembukaan kantin di sekolah. Biasanya konklusinya, mari teman-teman kita ramaikan kantin kita dengan berbelanja di sana karena makanan di kantin sehat, bersih, dan memberi kegembiraan. Wah, jadi heboh kan? Nah, jadi saya ambil ya, selalu mulai dengan kata jadi biasanya, tapi nggak selalu sih. Jadi selain hobi dan pekerjaan, menulis adalah juga panggilan. Ini kesimpulan dari tulisan tadi ya. Selanjutnya adalah pilihan Anda. Ingat, verba volant, scripta manent. Apa yang dibicarakan akan lenyap, tetapi apa yang ditulis akan abadi. Kata-kata tak bisa dipegang, tapi tulisan tidak. Nah, jangan lupa untuk menyertakan nalar dalam setiap tulisan, dan terutama tanggung jawab sebagai ekor tulisan-tulisan kita. Selamat menulis. Itu kesimpulan, konklusi, ya. Jadi selalu ada unsur itu. Ingat tadi apa? Itik, introduksi, atau lead, transisi, cerita, atau sesuatu yang bisa menghantar kita kepada isi, lalu mulai dengan karangan, ada kata-kata, ada frase, ada paragraf, ada section, dan ada karangan. Dan terakhir jangan lupa tutup dengan buat kesimpulan, dengan himbauan. Oke. Nah, ini teman-teman pasti tahu. Yang paling penting, yang selalu diucapkan oleh Pak Purwanto tadi di awal. Jadi tulisan itu bukan sekedar kumpulan kata-kata, kumpulan huruf, kumpulan paragraf, kumpulan bagian. Tetapi ada apa? Ada emosi di dalamnya. Jadi, teman-teman tahu ini minuman apa? Saya sering lewat maksudnya. Karena kan di mana-mana pasti ada gerai kopi Starbucks ya. Sekarang sudah berjamuran lagi selain Starbucks. Setahu saya
dulu zaman eranya kopi mengopi, Starbucks yang menjadi pionir ini. Konon kabarnya pendiri Starbucks itu menasihati semua para pramusajinya ketika menuangkan kopi, itu juga sertakan emosi cinta. Jadi bukan sekedar meracik kopi, tapi namanya air, bilang saya mencintai. Pokoknya semua perasaan-perasaan bagus dituangkan bersama kopi itu. Makanya ketika orang minum kopi, Starbucks, waktu pertama-tama kan rasanya bagaimana gitu loh. Biarpun harganya mahal, tapi punya style, berkelas. Ada kenyamanan tersendiri. Dia tidak tahu bahwa ada emosi di dalam minuman itu. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang minumannya isinya emosi atau isinya coklat, tidak tahu. Tapi saya yakin ada emosi di dalam setiap racikan. Makanya orang menjadi gandrung dengan makanan. Nah, nanti kantin itu jangan lupa kalau masak itu suruh masak dengan senyum, dengan ceria, jangan jutek, jangan bete. Nanti mie-nya jadi mie jutek, minumannya jadi minuman hambar. Sama juga dengan tulisan. Seperti Pak Pur katakan di awal tadi, bagaimana tulisan-tulisan itu menyentuh emosi orang. Jadi ketika saya nulis misalnya, contoh misalnya, jangan gencet bayiku itu. Saya ingin membuat orang tuh merasa iba. Jadi menulis bukan sekedar merangkai kata, tapi kata-katanya itu ada maksudnya. Saya ingin orang-orang itu semangat. Jadi saya buat kata-kata, ayo ya, sambil membuat kalimat-kalimat yang hidup ini hanya sekali, jangan sia-siakan. Jadi itu ada maksud di kalimat itu, bukan sekedar kumpulan kata-kata, tapi motivasi saya adalah menaruh emosi supaya teman-teman semangat. Ya. Tadi juga di dalam pelatihan merangkai kata membuat artikel menjadi lebih menarik, itu sebenarnya juga ada muatan emosi. Emosinya adalah, ayo jangan cuma sekedar menjadi penulis, tapi menjadi juga seorang yang bisa mengedit tulisannya, membuat tulisan itu enak dibaca dan tentunya berguna. Ya, kenapa saya bilang verba manen scripta manen, verba volant scripta manen? Karena banyak orang omong kosong, seperti saya ini omong kosong banyak nih. Tapi ketika saya tulis, orang jadi ingat, ya. Apalagi kalau yang saya tulis itu kata-kata baik, kata-kata penuh cinta kasih. Orang akan ingat terus. Tapi kalau saya bilang sekarang, ayo teman-teman, berlatih mencintai sesama. Ya mungkin keluar dari room ini pasti udah lupa yang dikatakan Pak Rudi tadi apa ya. Tapi kalau saya tulis di artikel, nanti habis ini mungkin saya minta teman-teman menulis liputan mengenai pelajaran ini. Nanti saya edit, lihat bagaimana tulisan itu memberi kesan dan mengajak seluruh siswa, baik di luar maupun di dalam sekolah, untuk yuk belajar menulis. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ini sudah jam 11, saya waktunya 1 jam, supaya ada waktu juga untuk Pak Pur juga untuk menyimpulkan atau memberikan materinya. Jadi yang terakhir, last but not least, jadi teman-teman kalau mau belajar, ada banyak sarana di situs portal, ada detik.com, ada tribunnews.com, tapi hati-hati, nggak semua portal itu isinya menyegarkan dan menyehatkan jiwa. Ada anak portal-portal tuh clickbait dengan cerita-cerita penuh hoax ya. Karena itu kita harus belajar memilah. Nah, salah satu yang bisa tempat teman-teman, adik-adik semua belajar adalah di sini, pijaran.id. Jadi kita akan berusaha menampilkan tulisan-tulisan yang bernas ya, artinya yang memberi makna bagi kehidupan. Karena tulisan-tulisan yang ada di pijaran ini adalah tulisan-tulisan reflektif. Jadi bukan sekedar ada berita lalu dimuat, enggak, tapi itu direfleksikan. Kita filter, apakah ini benar? Kalau benar tulis. Apakah ini baik? Kalau baik tulis. Kalau tidak baik, menimbulkan banyak perpecahan, kita tidak akan tulis. Ya. Jadi teman-teman, dari semua yang kita pelajari dari pagi tadi 1 jam, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya. Jadi ingat, kalau ada ke ATM, wih ada tik di atas ATM. Jadi teman-teman merasa dicantol,
di dalam otaknya, oh ya ini kesempatan saya menjadi penulis. Apa isinya? Itik tadi, introduksi, transisi, isi, dan konklusi. Apa itu ATM? Kita amati, kita tiru, kita model. Banyak tulisan-tulisan yang ada di luar sana kita pelajari. Ya, kalau 5W 1H udah pasti menjadi dasar. Kalau teman-teman bingung menulis, minimal tanya dulu, siapa yang mau saya tulis, apa yang mau saya tulis, kapan terjadinya, di mana terjadinya. Terus ada apa dengan semuanya itu? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Nah, itu ya. Oke, baik teman-teman. Saya cukupkan, mudah-mudahan 1 jam ini berguna dan bermanfaat. Nggak usah terlalu panjang lebar, cukup mengingat 3 gambar itu, teman-teman sudah punya motivasi. Selanjutnya nanti keluar dari room ini adalah belajar. Kan saya bilang tadi di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah, mana tadi? Nih, caranya, bagaimana ya? Ya dimulai saja. Ya, kalau mau memulai belajar, coba buat reportase apa yang kita lakukan selama 1,5 jam ke depan ini. Nanti tulis, serahkan kepada Pak Kepala Sekolah, ini loh cara saya menulis. Barangkali dengan cara menulis itu teman-teman mempunyai motivasi lebih mantap lagi. Ya, akhir kata, terima kasih CC buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, kecepatan atau apa. Nanti kalau mau bertanya silakan, baik di dalam forum ini maupun di luar. Saya selalu terbuka. Yang penting saya punya kerinduan teman-teman dengan belajar ini, biarpun cuma 1 jam, minimal tahulah saya harus menulis apa, terutama mempunyai semangat untuk menulis. Ingat bahwa verba itu volan, kata-kata itu gampang lenyap, tapi kalau tulisan itu abadi. Dan bagaimana tulisan itu bisa menggerakkan banyak orang. Ya, itu saja teman-teman. Pak Purwanto, Ibu Heni, dari saya, singkat, padat, jelas, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Teman-teman anak-anak tolong dikasih reaction ya. Jempol. Ya, kita kasih jempol, reaction jempol kepada Pak Rudi. Ya, saya nggak akan memberikan tambahan yang lain karena sudah disaringkan dengan sangat luar biasa oleh Mas Rudi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya boleh bertanya Pak Pur? Monggo Bu Eni. Waduh, mantap Ibu Guru ini. Silakan. Iya, selamat siang Pak Rudi. Satu Siang. pertanyaan saya, Iya. kalau misalnya di dalam mengarang itu biasanya kan anak-anak itu membuat kerangka terlebih dahulu. Jadi supaya untuk memudahkan dalam proses berpikir juga supaya tidak melebar kemana-mana topiknya. Apakah itu juga bisa digunakan dalam penulisan artikel seperti ini Pak Rudi? Langsung Terima saya jawab kasih. ya, Ibu Ya. ya. Tadi saya lupa bilang kerangkanya itik, Bu. Oh gitu. Oh, Itu kerangka ya. karangan itu, ya. Memang harus membuat kerangka. Kalau saya terus terang karena sudah hari-hari, sudah jadi passion, kadang-kadang kerangkanya tidak di kepala. Tapi kalau teman-teman harus menulis kerangkanya di kertas. Bagaimana membuat kerangkanya? Gambar itik dulu. Jadi kerangka pertama introduksi. Yang kedua T, transisi. Ketiga, mulai isi. Nah, isinya tadi baru dimulai buat kerangka yang sesungguhnya. Jadi, kerangka karangan tetap diperlukan di awal-awal supaya tidak melebar kemana-mana. Betul kata Bu Heni tadi, tetap harus bikin kerangkanya. Ya, mungkin nanti ada sesi khusus lagi oleh Pak Kepala Sekolah atau oleh Bu Heni, ajari anak-anak bagaimana membuat kerangka karangan yang baik. Ya, waktu kita terbatas, jadi betul Ibu bahwa kita perlu membuat kerangka karangan supaya tidak melebar kemana-mana. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Rudi. Tadi Steve Anderson, ya, silahkan Steve. Steve. Videonya dibuka Steve.
Oh, nggak jadi. Oh, Oke. nggak jadi, Pak. Nggak Itu apa-apa. bisa jadi karangan tuh, nggak jadi, Pak. Heeh. Heboh kan? Judulnya nggak jadi, Pak. Ada yang mau bertanya lagi nggak, anak-anak? Cukup. Nah, kalau cukup coba Bapak mau sampaikan yang ini. Nambahin sedikit saja sharing. Tadi ini Pak Rudi udah sampaikan ya anak-anak ya, mengapa menulis itu penting. Sebenarnya betul banget tadi, itu karir jelas, jaringan, mengasah emosi ini penting nih. Saya itu dulu sangat gampang banget marah sebenarnya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ke depan belakangan itu perkembangan emosi saya lumayan bagus karena saya rajin menulis buku harian, maka saya sharingkan. Nah, yang pertama ini nih, saya termotivasi yang pertama sebenarnya kalau saya menulis itu karena saya meyakini kalau Anda itu menulis, Anda itu hanya akan benar-benar tahu ketika Anda bisa menuliskan apa yang Anda tahu. Nah, ini jadi kalau anak-anak itu menulis, kalian itu akan menjadi lebih tahu apa yang kalian tahu, dan kalian juga menjadi tahu sebenarnya apa yang kalian nggak tahu itu. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang saya akan sampai tambahkan ini nih. Kalau tadi Pak Rudi bicara mengenai ide, nah kalau saya, ide itu dari mana ya? Nah itu, ide itu saya itu sebenarnya lebih banyak dari kegelisahan sebenarnya. Kayak tadi itu artikel yang saya kirim ke Pak Rudi itu tadi malam saya tulis itu dalam waktu berapa ya? Mungkin 60 sampai 70 menit lah saya buat itulah. Itu saya buat begitu aja, maka terus setelah saya kirim itu ada beberapa salah ketik ya. Banyak sekali typonya. Nah, saya menulis dari kegelisahan. Saya tahu anak-anak itu mempunyai banyak kegelisahan. Coba kalian tulis. Apa yang menjadi yang menggelisahkan kalian? Apa yang membuat kamu itu prihatin? Atau apa yang kamu harapkan itu sebenarnya apa? Nah, untuk menjawab apa kegelisahanmu itulah sebenarnya tulisan. Saya juga kadang mengatakan kepada anak-anak, apa yang menjadi pengalaman kamu yang sangat menyakitkan dalam hidup ini? Supaya itu juga bisa disembuhkan, bisa dibuat dalam tulisan, dalam novel. Apa yang sering mengganggu kalian itu apa? Misalkan guru ngajar kok ngomong terus dan nggak masuk. Nah, misalkan kamu nggak bisa mengerti, itu kan mengganggu kamu. Buat aja tulisan. Tentu ada kode-kode etik, tidak menyebut nama-nama, tapi kan Pak Rudi tadi menyampaikan misalkan namanya diganti dengan Budi gitu ya. Nah, ini menjadi ide yang sangat produktif misalkan. Nah, yang mengganggu saya misalkan kayak kemarin kok sampah DU dan non-DU itu masih bercampur. Nah, itu. Ini saya akan lewat. Dari ide ini menjadi premis tadi sudah Pak Rudi sampaikan. Nah, saya akan menyampaikan yang ini mungkin. Yang ini. Kalau saya setelah ada ide itu biasanya saya membuat mind mapping. Saya membuat peta konsep. Peta konsep ini sebenarnya kerangka. Tadi yang Bu Eni tanyakan. Ini saya senang membuat peta konsep ini membantu saya untuk menyelesaikan sebuah tulisan. Nah, ini peta konsep saya buat sendiri karena saya nggak belajar mengenai mind mapping. Saat ini di luaran itu banyak sekali anak-anak bisa belajar mind mapping. Ini penting banget. Karena membuat kita mempunyai kerangka berpikir yang rasional, tidak emosional. Dulu pada waktu itu saya mempunyai komitmen setiap hari saya menulis satu artikel 5-7 halaman. Nah, terus setelah itu nanti ini ada hasilnya. Hasilnya ini nih. Nah, anak-anak saya mau agak berhenti di sini sedikit nih. Ini buku ini Kamu Itu Istimewa sebenarnya kumpulan banyak sekali mengenai pengalaman yang menggelisahkan. Nah, kalau tadi Pak Rudi itu kan bicara mengenai kerangka itu kan titik ya. Di pertama itu kan introduksi. Nah, di dalam artikel yang saya kirim tadi, introduksinya itu kan sebuah cerita. Cerita ada seorang kepala sekolah sedang ngobrol di belakang saya pada waktu saya mengikuti seminar pendidikan.
obrolannya itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang dilaksanakan oleh sekolah penggerak atau semua sekolah. Kebetulan ngobrol dengan guru lain. Nah, obrolannya itu mengusik saya karena kok nggak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Maka saya ramu kurang lebih kalimatnya begitu. Itu contoh doang, contoh saja introduksi. Introduksi yang lain itu biasanya ada juga misalkan ungkapan, kalimat-kalimat bijak, itu bisa juga. Di buku saya Kamu Itu Istimewa, introduksinya banyak sekali saya mengambil dari pengalaman, dari kalimat bijak, dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, tadi kalau Pak Rudi gitu kan bilang introduksinya itu kata-kata tidak bisa dipegang, tulisan itu abadi. Kan itu kan introduksi, itu kan kalimat ungkapan, kalimat bijak. Bisa juga introduksi itu lead itu bisa juga peribahasa. Bisa juga misalkan kalimat pertama yang teman baca dari sebuah buku. Kebetulan saya pernah ngikut kelas menulis itu, kalau lagi nggak mempunyai ide, sudah mempunyai komitmen, ya sudah, baca buku, coba kalimat pertamanya apa, ambil saja kalimat pertamanya itu lalu kembangkan. Jadi introduksi itu banyak banget. Nah, setelah itu kan transisi. Nah, betul, transisi itu yang menjembatani antara introduksi dengan nanti isinya. Maka transisinya apa yang digunakan untuk masuk ke situ. Nanti saya menggunakan itu sebenarnya lebih pada pertanyaan. Bagaimana kualitas pendidikan akan menjadi lebih baik kalau cara merespon perubahan aja seperti itu. Itu sebenarnya sebuah kalimat refleksi yang menjadi transisi. Nah, teman-teman, ini masih ada 82 siswa sebelum 82 peserta sebelum kita mengakhiri. Bapak sudah posting lomba menulis artikel yang dibuat oleh BINUS. Ini sebagai salah satu contoh saja. Setelah ini coba kalian mengikuti ini, lalu yang kedua membuat tulisan, bisa reportase seperti tadi yang baru disampaikan atas peristiwa ini. Bisa juga cerita di sekolah kita, bisa juga apapun. Kalian sebagai latihan, sebagai cara untuk berlatih, kalian buat, nanti bisa diserahkan ke Bapak atau Bu Eni, nanti saya kirim ke Pak Rudi, supaya nanti dipoles-poles, bisa di posting di Pijaran, di portalnya. Nah, mengenai yang lomba menulis artikel ini sebenarnya menjadi salah satu motivasi kenapa saya mengadakan kelas ini. Karena saat ini, ke depan ini nanti, portofolio itu menjadi ukuran untuk kalian mudah di perguruan tinggi, mudah di dunia kerja. Dan salah satu portofolio yang sangat terpatri, yang tidak pernah akan hilang itu adalah artikel yang ditulis, dipublish di portal. Artikel yang Anda publish di media sosial Anda. Artikel yang Anda tulis dalam sebuah buku, macam-macam lah. Artikel yang Anda tulis untuk mengikuti lomba. Bulan lalu ada alumni kita namanya Antoni ya, Bu Heni ya. Antoni kayaknya. Iya Pak, ya Antoni Avelino. Antoni Avelino itu saat ini dia waktu itu mendapatkan beasiswa di Seji University S1, lalu S2-nya mendapatkan beasiswa di Seji University, diselesaikan 1 tahun, sekarang mendapatkan beasiswa S3 di Amerika. Dia bercerita tentang apa? Tentang proyek yang dia tulis. Dia membuat proyek, dia tulis, kebetulan proyek itu dibaca oleh seorang profesor karena isinya begitu menarik. Lalu si Antoni ini diberi fasilitas oleh profesor tersebut untuk melaksanakan proyek itu, dan proyek itu akhirnya mempercepat kuliah S2 dia dan mengantar ke S3. Jadi betul anak-anak, kemampuan menulis itu luar biasa manfaatnya. Saya yakin banget kalau kalian mengasah kemampuan ini, kalian menjadi excellent banget. Nah, mengenai lomba ini, coba kalian ikuti. Di sini sudah ada temanya dan subtemanya, itu sudah ada topiknya, berarti sudah tinggal menurunkan dari subtema. Toleransi beragama dan keberagaman nasionalisme di era digital, Pancasila sebagai gaya hidup.
Jadi tema mengenai toleransi, sedangkan di sekolah kita ini toleransi itu bukan hanya dihargai tapi dirayakan banget. Coba kalian tulis berdasarkan pengalaman di sekolah, situasi sekolah, konteksnya, konteks keberagaman nasionalisme dalam rangka 17 Agustus. Kalian banyaklah konsultasi dengan Bu Heni, karena setiap kali lomba harus ada pembimbingnya. Nah ini nanti silahkan kalian buat pembimbingnya Bu Heni. Ikuti aja, karena ini toh free. Kalian dapat juara 1 ada hadiah, ada sertifikat, nggak dapat juara kalian sudah berlatih. Dan ini sudah diberikan tips-tips oleh Pak Rudi yang luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Anak-anak nanti coba di follow up, ditindaklanjuti. Kalian bisa membuat reportase, membuat artikel mengenai apa saja yang ada di sekolah ini, bisa disampaikan ke Bapak. Nanti saya sharekan ke Pak Rudi untuk dibaca ulang, dipoles-poles, nanti bisa dipublish. Dan itu menjadi langkah awal yang menurut saya sangat amat penting untuk langkah berikutnya. Nah, yang terakhir, kalian harus beruntung. Hidup di era sekarang, ilmu-ilmu itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Era di mana banyak orang mau memberikan pelayanan secara gratis, termasuk salah satunya hari ini Pak Rudi men-sharekan ilmu yang menurut saya luar biasa, dan itu secara gratis. Karena itu, anak-anak, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak sukses sebenarnya. Apapun kondisi kalian, kondisi orang tua, nggak ada alasan untuk tidak sukses, karena banyak sekali layanan secara gratis dan berkualitas. Guru-guru juga memberi pendampingan luar biasa. Ini Bu Heni dengan sukarela saja datang, hadir, dan bisa nanti memberi pendampingan kepada kalian pada waktu mengikuti lomba-lomba ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk sesi kali ini. Sekali lagi kepada Pak Rudi, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Rudi dan keluarga diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki, anak-anak bisa sekolah dengan berprestasi, dan teruslah menebar kebaikan dimanapun berada. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Pur. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Pak Rudi karena ini sangat membantu saya dalam membimbing anak-anak, dan ini memang berhubungan dengan pembelajaran baik di kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih Pak Rudi sudah berbagi ilmu buat kami semuanya. Semoga Pak Rudi selalu diberkati Tuhan. Juga anak-anak, ini adalah pembelajaran yang sangat bagus untuk kita semua, dan mari seperti anjuran tadi Pak Pur, mari kita bersama-sama mulai menulis. Akan ada banyak lomba, kita mulai menulis, kalah tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Rudi, dan terima kasih juga untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti sesi ini dengan baik. Ya, terima kasih Bu Heni. Pak Rudi, mungkin ada closing statement, silahkan. Ya, terima kasih Pak Pur, Bu Heni, dan anak-anak, adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Waktunya pendek, tapi nanti kita bisa ketemu lagi di forum-forum yang lain. Dan teman-teman beruntung semua punya ibu guru, punya Pak Guru, Pak Kepala Sekolah yang memang ahli di bidang tulis-menulis. Jadi gampang kalau ada pertanyaan, langsung tanya beliau. Dan mudah-mudahan anak-anak di SMA ini nanti keluar minimal semua punya kemampuan menulis, dan itu penting nanti dalam karir dan kehidupan teman-teman. Percaya apa yang dikatakan Rudi.